Nah, saya baca dari suatu berita yang mengutip orang-orang dekat daripada Pak Ma'ruf Amin ini, tujuannya ke Papua, berkantor di Papua adalah dua. Tujuannya dua saja, yaitu ya mempercepat upaya pembangunan. Nah, ini kita garis bawahi Pak ya, upaya mempercepat upaya pembangunan di Papua. Nah, pembangunan apa? Nah, tentu itu kalimatnya kan, nanti ada penjelasannya. Kemudian adalah menyelesaikan persoalan yang dihadapi Pemda. Nah, ini kan tujuan yang kedua ini sudah mendelegitimasi atau mendegradasi atau tidak mengakui kemampuan daripada masyarakat atau Pemda Papua itu untuk menyelesaikan persoalan. Persoalan apa? Kan gitu. Ini harus ditanyakan karena tidak ada penjelasannya itu. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa pada tanggal 15 Mei ini, 15 Mei ya tahun 2023, ini juga Pak Jokowi perlu kita kritisi ya. Pak Jokowi itu mengeluarkan Kepres nomor 15/M tahun 2023 tentang pembentukan badan pengarah percepatan ini ya, tentang pembentukan badan pengarah percepatan otonomi khusus Papua. Ini sudah model-model badan percepatan ini udah model-model Jakarta ini, Anies Baswedan ini. Entah siapa yang mengkonsepkan Kepres ini dan apa dasarnya juga kita tidak tahu. Sampai lahir ini Kepres ini. Nah, siapa ketuanya? Ya ketuanya Ma'ruf Amin ini, Wapres yang merangkap sebagai ketua dan pertimbangan MUI, ya kan? Disingkat BP3 OKP, Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua. Ya kan aneh kan? Kenapa bukan di Aceh diterapkan ini contoh? Jadi apa kriterianya itu? Nah, ini Pak Jokowi juga mungkin perlu kita kritisi supaya beliau jangan dipermainkan kan gitu karena beliau adalah presiden. Nah, misi besar di Papua ini menurut Kepres nomor 15/M tahun 2023 ini misinya adalah ya tadi dengerin. Aku gak suka dengan kata kristenisasi. Kenapa? Kita ini jualan kecap nomor 1. Jadi jangan dibaca deskripsinya kecap nomor 1. Rasain kecapnya ini enak apa enggak. Kita ini jual. Kalau kamu mau beli ya beli. Kalau nggak mau beli ya kita nggak maksa. Jadi sama dengan kekristenan. Kamu rasain dulu cinta kasih Tuhan. Baru kamu masuk Kristen. Jadi kita nggak maksa, nggak ada kristenisasi segala macam. Kita berbuat baik itu dalam rangkaian kasih Kristus. Kita menunjukkan kasih Kristus. Jadi nggak ada kristenisasi itu katanya memaksa orang untuk jadi Kristen. Nggak ada. Kita ini bilang, hey ini loh kecap ini loh enak, kecap nomor 1. Kamu rasain rasanya. Kalau kamu senang kamu beli. Kalau nggak mau beli ya udah, nggak ada urusan, nggak maksa kita. Gitu loh. Jadi kalau bilang kristenisasi itu semacam kepaksaan, kamu harus memaksa orang untuk jadi Kristen. Nggak ada gitu. Kamu rasain dulu, rasain kasih Tuhan, rasain kemurahan Tuhan. Kamu baru harus merasakan dulu, baru kamu tahu apa itu Kristen. Jadi kita nggak maksa. Ya kan? Makanya saya nggak suka itu kata kristenisasi. Ya, itu kan kata-kata mereka. Rasanya kok kita ini maksa mereka untuk jadi Kristen. Jadi Kristen itu panggilan, Pak. Kalau Tuhan pemilihan, Tuhan yang memilih kamu kalau menurut ajaran kita. Kalau kita nggak dipilih, biarpun kamu jongkrok-jongkrok mau jadi Kristen kagak bisa. Karena kamu harus dipilih. Iya kan? Ya itu aja kata saya. Thank you. Saya jujur aja. Ya, saya jujur satu paham dengan Pak Andi. Saya anti itu istilah kristenisasi. Saya jujur anti. Ini berkat ini, namun pagi ini Pak Andi ini bisa berkhotbah malam ini. Oh iya, mantap. Oh iya, ini satu kebenaran untuk mau menyampaikan kepada orang-orang lain. Mereka salah paham terhadap kita gitu. Tapi saya nggak bisa sepanjang tadi ini hebat loh. Nggak pakai teks lagi kalau khotbah. Iya. Sedikit lagi Om Teddy. Santi Amer dari masuk. Tumpang tangan ini sama Om Teddy. Iya.
Iya. Supaya Pak kita Frans. tidak ada permusuhan gitu. Pak Frans di Santi Amer udah ready itu, udah siap. Iya, Oh, iya, iya. iya. Pak Santi Amir dari tadi itu udah siap memang. Oke, boleh Pak Frans Lisi? Baik, terima Masuk, kasih. Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua diaspora khususnya ya. Saya selalu mengandalkan diaspora ini karena apa? Pertama, mereka dekat dengan apa namanya nih ya, dekat dan punya akses untuk badan-badan internasional yang bisa menyuarakan apa hal-hal yang terjadi di Indonesia yang di luar kelaziman. Nah, itu nanti diperkuat dengan fakta yang ada di Indonesia. Nah, kembali dengan 4 September ini, Pak Wapres Maruf Amin yang dalam hal ini juga merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI sampai hari ini. Ya, beliau itu merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ya, itu label itu tidak boleh kita anggap remeh itu. Ya. Nah, kalau saya baca dari berita, saya selalu begini Bapak Ibu ya, apa dasar hukumnya pejabat tinggi negara atau penyelenggara negara membuat suatu kebijakan? Apakah dengan sendirinya timbul begitu? Oh, ada timbul persoalan terus direspon, ya apa namanya itu reaktif begitu ya. Jadi tidak berdasarkan suatu rencana yang sudah disepakati antara DPR dengan eksekutif. Turunan-turunan kegiatan yang dilaksanakan itu semuanya harus bermuara atau bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu tidak boleh menyimpang. Tetapi di Indonesia ini saya lihat hal itu diabaikan karena memang rakyat tidak bersuara. DPR juga dia masa bodoh. Padahal DPR itu kan tugasnya mengawasi. DPR itu mestinya mengawasi apakah undang-undang tentang rencana program tahunan daripada pemerintah itu dilaksanakan enggak. Itu kan undang-undang, Pak. Undang-undang ya, itu undang-undang itu. RAPBN dan sebagainya undang-undang. RPJM itu ataupun RPJP itu undang-undang. RPJM 5 tahunan undang-undang. Jadi itu harus konsisten, 20 tahun, 5 tahun dan tahunan. Itu harus konsisten semua, itu tidak boleh keluar dari situ. Kalau keluar, maka ada diskresi, bukan diskresi, ada suatu pembahasan khusus kenapa keluar. Maka dalam konteks itulah kita lihat, ini Pak Wapres ini bertindak atas landasan hukum yang sudah ada atau tidak. Kalau tidak ini sangat berbahaya. Dua itu masalah besarnya. Kalau berdasarkan hukum, maka yang perlu kita amati juga adalah jangan-jangan ada di balik ada hidden agenda. Jadi seperti virus gitu ya. Virus itu menempel pada program. Nah, kita teman-teman kita mau coba dulu apa kita baca ini dari berita resmi ya tentang tujuan daripada Wapres beserta Panglima atau siapapun itu untuk membuka kantor di Papua. Apa tujuannya, apa yang mau dicapai itu dulu. Nah, soal landasan hukumnya nanti kita debatable itu bisa kita cari apa landasan hukumnya. Kalau dia tidak punya landasan hukum, maka kita sarankan, kita anjurkan masyarakat Papua menolak. Menolak, karena nggak jelas landasan hukumnya kan. Menolak. Tidak salah itu masyarakat Papua atau tokoh-tokoh Papua menolak. Bikin surat ke Presiden, bikin surat ke DPR, bikin surat ke MPR. Kami tidak menerima kehadiran daripada Bapak Wapres untuk berkantor di Papua karena bla 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 bla, menimbang begini-begini dasar hukum. Tolak, itu sah itu. Nah, saya baca dari suatu berita yang mengutip orang-orang dekat daripada Pak Maruf Amin ini, tujuannya ke Papua, berkantor di Papua adalah dua. Tujuannya dua saja, yaitu ya mempercepat upaya pembangunan. Nah, ini kita garis bawahi Pak ya, upaya mempercepat upaya pembangunan di Papua. Nah, pembangunan apa? Nah, tentu itu kalimatnya kan, nanti ada penjelasannya. Kemudian adalah menyelesaikan persoalan yang dihadapi Pemda. Nah, ini kan tujuan yang kedua ini sudah mendelegitimasi atau mendegradasi atau tidak mengakui kemampuan daripada masyarakat atau Pemda Papua itu untuk menyelesaikan persoalan. Persoalan apa? Kan gitu. Ini harus ditanyakan karena tidak ada penjelasannya itu. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa
pada tanggal 15 Mei ini, 15 Mei ya tahun 2023. Ini juga Pak Jokowi perlu kita kritisi ya. Pak Jokowi itu mengeluarkan Kepres nomor 15/M tahun 2023 tentang pembentukan badan pengarah percepatan ini ya, tentang pembentukan badan pengarah percepatan otonomi khusus Papua. Ini sudah model-model badan percepatan ini udah model-model Jakarta ini, Anies Baswedan ini. Entah siapa yang mengkonsepkan Kepres ini dan apa dasarnya juga kita tidak tahu sampai lahir ini Kepres ini. Nah, siapa ketuanya? Ya ketuanya Maruf Amin ini, Wapres yang merangkap sebagai ketua dan pertimbangan MUI, ya kan? Disingkat BP3 OKP, Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua. Ya kan aneh kan? Kenapa bukan di Aceh diterapkan ini contoh? Jadi apa kriterianya itu? Nah, ini Pak Jokowi juga mungkin perlu kita kritisi supaya beliau jangan dipermainkan kan gitu karena beliau adalah presiden. Nah, misi besar di Papua ini menurut Kepres nomor 15/M tahun 2023 ini misinya adalah Papua sehat. Nah, ini Bapak Ibu ya, Papua sehat. Kemudian Papua cerdas. Kemudian Papua produktif. Nah, ini kan penghinaan ini, Papua produktif. Papua cerdas, Papua bodoh. Papua sehat. Kenapa tidak dibikin di situ terlindunginya masyarakat Papua? Itu yang paling utama. Melindungi segenap masyarakat Papua sama dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45. Melindungi. Mensejahterakan itu otomatis itu tuh nggak usah diulang-ulang. Kenapa dipersempit menjadi Papua sehat? Sebutkan aja mensejahterakan. Papua sehat, terus apa nanti kalau Papua sehat ini siapa yang masuk ke sana? Dokter, alat kesehatan apa yang dimasukkan sehat, ya kan? Ini jadi permasalahan. Kemudian Papua cerdas, melalui apa Papua cerdas itu? Pendidikan kan mestinya itu salah satu. Kemudian Papua produktif. Memang Papua itu tidak produktif karena memang selama ini dibikin tidak produktif. Ya kan? Selama ini tidak dibikin produktif. Nah, di sini tidak ada dikatakan itu masalah pelestarian adat budaya daripada masyarakat Papua itu. Tidak ada disebutkan di sini. Ini artinya apa? Sudah mencoba menghilangkan sejarah Papua itu sendiri. Nah, kalau itu terjadi seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu adalah salah satu cara daripada siapapun untuk melemahkan suatu bangsa. Kalau ingin menguasai suatu bangsa, maka hilangkan sejarahnya, hancurkan situs-situs budayanya. Katakan nenek moyang mereka itu tidak beradab dan biadab. 3. Nah, ini salah satu tidak ada di sini disebutkan melestarikan adat budaya dan situs-situs budaya Papua tidak ada. Nah, jadi supaya representatif mungkin gitu ya. Ini kan model sama ini. Kalau Pak Wapres kita ini kan bicara demokrasi. Tapi kalau saya pengen beliau sih mengundang ya, bertanya. Coba dikuliahi dulu kita itu demokrasi apa sih menurut beliau. Jangan asal ngomong demokrasi, Pancasila. Kita mau diskusi dulu Pancasila. Ditanya. Saya pengen beliau panggil saya. Dan kita ini orang Kalaruba. Diajari dulu kita itu apa Pancasila dan apa itu demokrasi. Nah, di dalam peraturan presiden tentang rencana induk, ini lagi Bapak Ibu, nih peraturan presiden tentang rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041 kan udah error ini, ya. Bapak Presiden kita ini mengeluarkan peraturan presiden tentang rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041 ini kan kurang lebih 20 tahun kan, sama dengan RPJP ini. Atas dasar apa ini presiden mengeluarkan perpres ini? Bukankah ini sudah menyalahi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang ditetapkan bersama DPR? Kok tiba-tiba ini presiden mengeluarkan ini? Di mana legalitasnya ini? Nah, ini masyarakat dan tokoh Papua tanya ini berhak kok. Ya, apa isinya ini? Ya, isinya itu tadi adalah Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif. Ini tidak perlu direncana ini karena memang tugas negara ya melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan. Nggak usah diulang-ulang, ya kan? Tugas negara itu. Di Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin ini kan kita beri kritik lah. Nah,
siapa ini anggota daripada BP3 OKP ini atau Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua ini, siapa anggotanya itu. Nah, supaya representatif katanya itu anggotanya itu berasal dari perwakilan setiap provinsi di wilayah Papua. Nah, siapa ini perwakilan? Apakah perwakilan-perwakilan ini mempunyai kemampuan untuk menjadi pengarah percepatan otonomi khusus Papua? Nah, misalnya dari Papua, Provinsi Papua, itu adalah Irene Manibui. Nggak tahu Bapak Ibu nanti mungkin kenal beliau ini. Siapa ini Irene Manibui? Pak, ini mungkin bisa menyelidiki ini Pak Permesta ini. Siapa ini Irene Manibui? Jangan-jangan ini sudah error juga. Kita nggak tahu lah. Mudah-mudahan nggak ya. Sama seperti siapa itu Poldanya itu ya. Siapa itu yang Bulan Sabit itu. Siapa itu Pak Permesta? Kemudian dari Provinsi Papua Barat adalah Yosep Yanowo Yolmen. Nah, ini juga siapa ini orang? Bukan kita mencurigai, tapi kan masyarakat Papua perlu kenal ini track record-nya ini, kenapa dipilih. Dan persyaratan pemilihan perwakilan itu atas dasar apa? Main tunjuk kah? Atau bagaimana? Kemudian dari Papua Selatan, Pietrus Waine. Nah, ini juga. Dari Papua Tengah, Kantor Matuan. Dari Papua Pegunungan, Otto Ihalau. Nah, nanti Pak Permesta mungkin bisa cek ini orang siapa, ini background-nya. Jadi, jangan nanti ini dipasang, tetapi sebenarnya nanti kambing hitamnya tetap orang Papua. Namun hidden agenda daripada Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini udah jalan di sana. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu kita waspadai, kita tidak sujon, tidak berpikir negatif, tidak punya preferensi, tidak menolak. Tapi perlu kita kritisi, pertama adalah setiap pejabat tinggi negara mengambil kebijakan atau keputusan apa landasan hukumnya. Kalau saya lihat dari sini Pak, tidak ada landasan hukumnya, itu landasan hukum yang dibuat-buat. Apakah Kepres, apakah apalagi rencana induk percepatan pembangunan Papua ini, baru saya dengar ini, rencana induk percepatan pembangunan Papua, istilah apa ini? Ini istilah yang dibuat-buat ini. Coba kita lihat dulu kemarin itu waktu hari Senin, kita bincang-bincang itu, Pak Permesta ikut ya. Kita akan review dulu Pak, melihat ya, yang saya sampaikan tadi. Ini mohon izin Pak Paul, saya mau share screen Pak. Ya, mohon izin. Yes. Nah, ini Bapak Ibu, saya perbesar dikit ya. Ini teman-teman, ini jangan main-main ini, tapi tidak pernah dilakukan, ya, dilaksanakan sedemikian konsisten. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana MPR itu sudah menjadi lembaga tinggi negara, bukan lembaga tertinggi, maka yang namanya GBHN atau garis-garis besar haluan negara itu sudah dihapuskan, tidak ada lagi. GBHN itu di rejim Soeharto adalah rencana garis-garis besar haluan negara, rencana pembangunan nasional, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang itu 25 tahun, jangka menengah 5 tahun, jangka pendek 1 tahun. Jadi, satu RPJP 25 tahun terdiri daripada 5 tahun. Ya kan? Kemudian 5 tahun itu terdiri 5 tahun itu terdiri daripada 5 tahunan. Nah, cuma sekarang permasalahannya timbul dan pertanyaan mungkin dikritisi orang. Itu kan dulu Pak, zamannya Pak Soeharto kan belum ada digital apa segala macam. Tidak mungkin lagi direncanakan itu RPJP, RPJM, tahunan. Siapa bilang nggak mungkin? Hakikat daripada rencana pembangunan nasional jangka panjang itu apa? Ini Pak. Ya, visi dan tujuan nasional itu apa? Ini sumber utamanya. Ya. Visi dan tujuan nasional ini apa? Kemudian misi nasional itu apa? Ini yang harus dilaksanakan oleh setiap pejabat tinggi negara, baik eksekutif maupun di lain-lainnya. Dulu kelemahannya itu Bapak Ibu, ya, GPHN itu titik beratnya itu semua dilaksanakan oleh Presiden. Jadi yang mempunyai GBHN dan yang melaksanakan itu hanya ditugaskan ke Presiden. Maka jangan disalahkan berkesimpulan ketika itu MPR mengatakan bahwa Presiden terlalu berkuasa.
Memang iya, tetapi itu bukan kemauannya presiden. MPR yang memberi kuasa. Contoh misalnya masalah kehakiman, masalah di luar daripada pemerintahan itu dibebankan kepada presiden. Mestinya kan dibagi-bagi. Jadi GBHN itu menyangkut semua lembaga tinggi negara harus dicantumkan di situ. Termasuk DPR itu apa GBHN-nya? Ya, MPR itu apa? Mahkamah Agung itu apa? BPKP itu harus dibikin itu GBHN-nya masing-masing. Nah, rejim Soeharto tidak ada itu. Yang ada hanya untuk eksekutif. Itu kelemahannya. Maka mungkin atas pertimbangan itu, di mana konsekuensinya presiden mempunyai kekuasaan yang sangat kuat ketika itu. Salah satunya. Nah, salah sebenarnya. Jadi suasana perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945 itu adalah suasana di mana para DPR MPR ini marah gitu, marah kepada rejim Soeharto. Itu. Ya, jadi nggak boleh membuat suatu keputusan ataupun undang-undang yang sangat strategis dan berdampak panjang itu dalam suasana marah. Ini para MPR ini suasana marah, termasuk si Profesor Sontoloyo itu kan, yang dari Jogja itu suasana marah, Pak. Inilah akibatnya sekarang. Nah, di sini kembali lagi saya katakan, itu adalah berasal dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan founding ini, cita-cita founding father, inilah dituangkan di dalam RPJP. Ya, yang sekarang itu 20 tahun, kalau dulu 25 tahun. Maka Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 ini adalah periode 2005 sampai 2024 sebenarnya. Ini bukan 2025, 2024. Jadi akan habis tahun depan. Nah, kok ini Jokowi ujuk-ujuk bikin rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041. Dasar apa beliau bikin ini? Ya, dasar apa? Bukankah itu sudah menyalahi ini, Pak? Nah, jadi ini kalau level presiden, ya, RPJP ini kan yang menciptakan ini adalah DPR, ya, dan presiden sekarang ini. Ini sudah ada, ini bentuk undang-undang, Pak. Ini yang dijabarkan RPJM 5 tahun oleh presiden yang pergantian setiap 5 tahun. Di RPJM 5 tahun itu bolehlah misi presiden dan wakil presiden masuk, tetapi tidak boleh menyimpang dari RPJP di sini. Amanat itu tidak boleh. Jangan bikin misi dan visi yang aneh-aneh. Itu tidak boleh itu, hakikatnya gitu, Pak. Ya, tidak boleh. Demikian juga, demikian juga di provinsi, ya. Satu lagi, Pak, satu lagi yang ingin saya sampaikan, di dalam penyusunan RPJP ini, ya tahun 2004 itu unsur masyarakat itu dimasukkan. Siapa itu masyarakat? Ya, kelompok-kelompok masyarakat yang memberikan perhatian terhadap negara Republik Indonesia. Contoh Galarua. Nah, ini yang banyak memanfaatkan ini, Pak, masyarakat siapa? MUI. Cerdik dia, masuk dia di situ, masuk barang itu. Sah dia. Jadi jangan heran kalau misalnya RPJP sekarang ini banyak di situ kalimat-kalimat atau klausul yang menguntungkan sekelompok orang. Masuk barang itu. Apakah PGI pernah di sini? Oh, PGI kalau saya baca sih PGI hampir nggak ada lah. Yang lain-lain juga nggak ada. Jadi organisasi-organisasi keagamaan di luar Islam ini adalah organisasi-organisasi sontoloyo semua itu yang masa bodoh dengan negara ini. Alasannya, oh kita tidak berpolitik. Bagaimana tidak berpolitik? Ini akan kita bahas nanti dalam satu sesi tersendiri. Apakah gereja boleh berpolitik? Apakah pendeta boleh berpolitik? Nanti akan kita bahas itu. Nah, saya akan jelaskan kembali. Kemudian di tingkat, ya, provinsi sama, Pak, itu tidak boleh, ya, itu dia bikin visi dan misinya itu dan RPJM-nya itu suka-suka dia harus selalu mengacu kepada sini dan RPJM nasional dia harus perhatikan itu. Masuk di sini, ini panahnya ini harus masuk di sini, Pak, baru masuk visi dan misinya. Ya, demikian juga sampai nanti ke kabupaten kota. Ya, sampai nanti APBD. Jadi permasalahannya seperti misalnya di Provinsi Papua, karena dia ada otonomi khusus, berarti di sini kan. Maka sangat mengherankan kok tiba-tiba Pak Jokowi mengeluarkan Perpres rencana induk percepatan pembangunan Papua. Apa dasarnya beliau? Bukankah itu sudah masuk di sini? Di sini, ya. Dan ini dia bikin 2022, 2041. Mana ada itu? Tidak ada itu. Kalaupun ada itu, dia harus tetap berpatokan ke sini.
ya harus berpatokan ke sini nih RPJP. Apakah itu sudah ada? Enggak, mendahului itu. Dan ini RPJP misalnya gubernur atau provinsi harus berpatokan kepada RPJP nasional. Nah, jadi ini Pak Jokowi ini udah bisa di apa namanya ya, dikritisi. Jadi masyarakat Papua, saya berharap masyarakat Papua menolak ini. Tunggu dulu Pak, sorry, berhak, jangan diam aja, tapi dilakukan secara konstitusional. Jadi inilah Bapak yang saya kritisi tentang Wapres berkantor di sana. Untuk apa Wapres berkantor di sana yang notabene beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan MUI? Untuk apa? Kalau hanya katanya untuk mempercepat apa namanya ini, mempercepat upaya pembangunan. Lah, selama ini upaya pembangunan bagaimana? RPJP-nya gimana? Itu kan disetujui Kemendagri semua itu, Pak. Kemudian menyelesaikan persoalan yang dihadapi Pemda. Emang Pemda menghadapi persoalan apa? Kemudian ini Perpres ini mengatakan tujuannya Papua sehat, maka dibentuklah BP3 OKP, Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua. Ini kan model-model DKI ini, zaman si Baswedan. Percepatan, apaan yang dipercepat? Jalankan aja seperti biasa. Jadi kalau misalnya ini dikritisi, sayang ini tidak bisa kita akses ya. Kalau pembangunan di Papua itu hanya berdasarkan pembangunan ekonomi, fisik semata, dan mengabaikan pembangunan ya kebudayaan, sosial budaya, mengabaikan pembangunan sosial budaya, dan pembangunan sosial budaya ini di atas itulah dibangun masyarakat Papua biar agar identitas masyarakat Papua itu terpelihara, bukannya hilang. Kalau sekarang ini kan sudah mau hilang, Pak. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau saya sih di sana, kalau saya apa namanya ini petinggi di sana, saya tolak ini, saya persoalkan ini. Kami tidak mau, tidak butuh, gitu kan. Nanti yang duduk di sini siapa? Paling nanti orang-orang dari sana juga yang berpendidikan, bukan orang-orang Papua. Jadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, Pak Frans Lisi, untuk memperkaya diskusi kita pada malam hari ini, ya ini. Jadi yang perlu kita catat adalah tujuannya ke sana katanya nih, mempercepat upaya pembangunan. Katanya tapi resmi Pak, bisa dipegang. Informasi A1. 2, menyelesaikan persoalan yang dihadapi Pemda. Itu Kepres nomor 15 / M tahun 2023 dibentuk BP3 OKP. Apa itu untuk apa? Ya. Misi besar. Oh, ini disebutkan misi besar pembangunan di Papua. Papua sehat. Bukan itu misi besarnya. Misi besarnya melindungi masyarakat Papua. Ya, itu dulu yang utama. Melindungi Papua produktif, yang benar aja. Jadi sih saya berharap ini para tokoh-tokoh Papua yang ada di Jakarta, di luar negeri bersatu padulah. Bapak Ibu ini yang sebenarnya yang paling berhak untuk menentukan masa depan Papua berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Papua itu adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat itu dalam bahasa Ciamisnya adalah Klein Republikan. Dia mempunyai hak tersendiri, apalagi dia otonomi khusus. Jadi nggak usah ikut campur dari luar begini. Coba kalian bikin rencana kalian, udah pantau dari jauh aja. Nggak usah berkantor di sana ini, Wapres ini. Kita nggak butuh itu kok. Kalau saya sih, terima kasih Frans Lisi sama teman-teman yang lain. Tuhan memberkati, Pak. Pak Sukamir, ini Ya. Tidak ditunjuk moderator sama Pak Paul. Pak Frans Lisi aja Pak sebagai moderator Pak sekaligus. Waduh, ini gimana ini? Nggak apa-apa. Tapi ya, nggak apa-apa. Pak Puan Oke kan, lah. ya lanjut apa? Ini kan tugas mulia. Iya ya. Ya lanjut Pak. Baik. Pak Frans Lisi. Iya Pak. Mohon maaf Pak, tadi saya komunikasi dengan Pastor Paul. Saya tadi kan ada acara di Senayan, jadi terlambat, baru tiba di jam 10. Memang beliau ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan. Jadi Pak Frans Lisi lah sebagai hostnya untuk memandu acara kita ini supaya tercapai tujuannya. Ya, ada diskusi, ada nanti inspirasi, ada jalan keluar. Itu yang kita harapkan Pak Frans Lisi. Lanjut Bapak. Oke, baik Pak. Ini sudah tidak ada yang raise hand ini.
Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.